Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di sebuah desa yang tenang dan asri, hiduplah seorang gadis bernama Lintang. Setiap sore, suara merdunya menggema di seluruh penjuru desa, menyanyikan lagu-lagu dangdut dengan penuh perasaan. Penduduk desa selalu menantikan penampilannya di acara-acara lokal, dari pesta pernikahan hingga perayaan panen. Bagi mereka, Lintang adalah sinar kebahagiaan yang menerangi hari-hari mereka yang sederhana. Lintang bukan hanya dikenal karena suaranya yang indah, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Ia sering membantu para tetangga dalam pekerjaan mereka, seperti membantu menanam padi atau memetik hasil panen. Kehadirannya selalu membawa keceriaan, baik di panggung maupun dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, desa yang tenang itu kedatangan seorang pria kota bernama Bima. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya menyiratkan keinginan untuk menemukan kedamaian dan ketenangan. Bima datang ke desa tersebut untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota yang menyesakan, mencari tempat di mana ia bisa menenangkan pikiran dan hati. Langkah Bima membawanya ke alun-alun desa, tepat ketika Lintang sedang tampil di panggung sederhana. Suara merdu Lintang menggema di udara malam, menciptakan suasana yang magis. Ketika Bima mendengar suara Lintang untuk pertama kalinya, hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam alunan suaranya yang membangkitkan kenangan indah dan harapan baru. Ia terpesona, terpaku di antara kerumunan, seolah waktu berhenti sejenak. Di atas panggung, Lintang menangkap tatapan Bima. Ada aura berbeda dari pria asing itu yang membuatnya merasa gugup sekaligus penasaran. Tatapan mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, ada hubungan yang terjalin tanpa kata. Lintang merasa ada sesuatu yang istimewa tentang pria ini, sesuatu yang membuat hatinya berdebar lebih kencang. Malam itu, di bawah langit yang dihiasi bintang gemerlap, dua jiwa yang berbeda latar belakang mulai terhubung. Tanpa kata, tanpa sapaan, namun getaran hati mereka seolah saling menyapa. Angin malam berhembus pelan, membawa serta isyarat bahwa kisah baru akan segera dimulai di desa kecil itu. Setelah penampilan Lintang usai, kerumunan perlahan bubar, namun Bima tetap tinggal. Ia duduk di salah satu bangku di pinggir alun-alun, menikmati sisa-sisa kedamaian malam itu. Dari kejauhan, Lintang memperhatikannya, merasa ada rasa ingin tahu yang mendalam tentang pria kota yang tampak berbeda dari yang lain. Lintang tidak bisa mengabaikan perasaannya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati Bima dan memulai percakapan. "Selamat malam. Apa Anda menikmati penampilanku tadi?" tanyanya dengan senyum ramah. Bima tersenyum lembut dan menjawab, "Suara Anda sungguh indah. Saya belum pernah mendengar yang seperti itu sebelumnya." Mereka berbicara sepanjang malam, saling mengenal lebih dalam, berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang berbeda. Dalam keheningan malam, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Itulah awal dari pertemuan Lintang dan Bima, dua jiwa yang menemukan satu sama lain di tengah panggung dangdut dan desa yang tenang. Sebuah kisah cinta yang baru saja dimulai, penuh dengan harapan dan tantangan yang akan mereka hadapi bersama. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama mereka, dan Lintang serta Bima semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setiap sore, mereka bertemu di alun-alun desa, di bawah pohon beringin besar yang rindang, menjadi saksi bisu percakapan dan tawa mereka. Lintang sering membawa gitar kesayangannya, memainkan melodi-melodi dangdut yang ceria namun menenangkan hati. Bima, dengan antusias, mendengarkan setiap nada yang keluar dari petikan jari-jari Lintang. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga keemasan, Lintang mengajak Bima berjalan menyusuri pematang sawah. Angin sepau-sepau bertiup lembut, membawa aroma padi yang harum. Suasana damai desa membuat Bima merasa tenang, sesuatu yang jarang ia rasakan selama hidup di kota. "Bagaimana rasanya tinggal di kota besar?" tanya Lintang. Matanya menatap jauh ke arah matahari yang semakin tenggelam. Bima terdiam sejenak, puisitif melempar pandangannya ke langit. Kota itu bising dan penuh dengan kesibukan,
katanya pelan. Orang-orang selalu terburu-buru, mengejar sesuatu yang entah apa. Kadang aku merasa kehilangan diriku sendiri di antara keramaian itu. Lintang mengangguk memahami. Di sini, semuanya berjalan lambat. Kami menikmati setiap momen, sekecil apapun itu, ujarnya sambil tersenyum. Mereka duduk di pinggir sawah, mendengarkan suara alam yang harmonis. Suara jangkrik, gemericik air dari sungai kecil, dan desiran angin di antara daun padi menciptakan simfoni alami yang menenangkan jiwa. Lintang, kata Bima dengan suara pelan. Aku merasa sejak bertemu denganmu, hidupku berubah. Aku menemukan kedamaian yang selama ini ku cari. Lintang menoleh, memandang wajah Bima yang tampak serius namun lembut. Aku senang jika kehadiranku bisa membuatmu merasa demikian, balasnya. Ada rona merah di pipinya, menandakan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, Bima memutuskan untuk membuka diri lebih jauh. Sebenarnya, aku meninggalkan kota bukan hanya karena tekanan pekerjaan, ia mengaku. Ada banyak hal yang membuatku ingin melupakan kehidupan di sana. Kegagalan, kekecewaan, dan rasa hampa meski dikelilingi kemewahan. Lintang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang, kita perlu menjauh dari segala hal untuk bisa menemukan diri sendiri, katanya bijak. Di sini, kamu bisa menjadi dirimu apa adanya. Bima tersenyum tipis. Kamu benar, dan aku beruntung bisa bertemu denganmu. Percakapan mereka terus mengalir, membahas mimpi, harapan, dan masa lalu. Lintang menceritakan tentang keluarganya, tentang ibunya yang seorang penenun kain tradisional, dan ayahnya yang bekerja sebagai petani. Ia bercerita tentang kecintaannya pada musik dangdut yang diwariskan oleh kakeknya, seorang pemusik keliling. Kakek selalu bilang, musik adalah bahasa universal, ujar Lintang sambil memetik gitar. Dengan musik, kita bisa menyentuh hati banyak orang. Bima merasakan kehangatan dalam setiap kata-kata Lintang. Ia menyadari betapa tulus dan murninya gadis desa ini. Sesuatu yang jarang ia temui dalam kehidupan kota yang penuh kepalsuan. Ketika malam semakin larut, mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Sebelum berpisah, Bima berkata, Lintang, terima kasih telah mengizinkanku masuk ke dalam duniamu. Aku berharap kita bisa terus seperti ini. Lintang tersenyum manis. Aku juga senang bisa mengenalmu. Bima, kamu membawa warna baru dalam hidupku. Namun, di balik kebahagiaan itu, Lintang tidak bisa mengabaikan kekhawatiran yang mulai muncul. Ia sadar bahwa dunia mereka sangat berbeda. Bagaimana jika keluarga Bima tidak menyetujui hubungannya dengan gadis desa sepertinya? Bagaimana dengan keluarganya sendiri? Pikiran-pikiran itu menghantui malamnya, membuatnya gelisah. Di sisi lain, Bima pun merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa keluarganya memiliki harapan dan tuntutan tertentu terhadapnya. Hubungan dengan Lintang mungkin akan dianggap tidak sesuai dengan rencana hidup yang telah ditetapkan untuknya. Meski demikian, keduanya memutuskan untuk menikmati setiap momen yang ada. Mereka percaya bahwa perasaan yang tulus akan membuka jalan bagi mereka. Dengan semangat itu, mereka melangkah ke hari-hari berikutnya, tanpa mengetahui rintangan apa yang menanti di depan. Hari-hari yang awalnya penuh kebahagiaan mulai berubah menjadi keraguan dan kecemasan bagi Lintang dan Bima. Kabar tentang kedekatan mereka telah menyebar di desa kecil itu. Bisik-bisik tetangga dan pandangan sinis mulai terasa setiap kali Lintang melangkah keluar rumah. Di pasar, ibu-ibu bergunjing sambil melirik ke arahnya, membuat hatinya gusar. Suatu pagi, saat Lintang membantu ibunya menyiapkan sarapan, ia merasakan ketegangan di udara. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Lintang, ibu dengar dari Bu Suti bahwa kau sering bersama pria kota itu, ucap ibunya dengan nada cemas. Apa benar begitu? Lintang terdiam sejenak sebelum menjawab. Iya, Bu. Namanya Bima. Dia orang yang baik dan sopan. Ibunya menghela napas panjang. Nak, kau harus berhati-hati. Kita tidak tahu niat sebenarnya. Bagaimana jika dia hanya main-main? Keluarga kita sederhana, sedangkan dia dari kota besar. Bu,
Lintang yakin dengan perasaan ini. Bima tulus. Jawab Lintang dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, di penginapan sederhana tempat Bima tinggal, ia menerima telepon dari orang tuanya di kota. Bima, sampai kapan kau akan bersembunyi di desa itu? Suara ayahnya terdengar tegas. Perusahaan membutuhkan kau. Dan ibu dengar kau dekat dengan gadis desa? Apa yang kau pikirkan? Bima mengusap wajahnya dengan lelah. Ayah, ibu, aku butuh waktu. Aku menemukan kedamaian di sini. Dan tentang Lintang, dia adalah seseorang yang spesial bagiku. Ibu tidak setuju. Seru ibunya. Kau memiliki tanggung jawab di sini. Gadis desa itu tidak sepadan denganmu. Kembalilah sebelum kau membuat kesalahan besar. Percakapan itu terputus dengan nada dingin. Bima merasa terjepit antara keinginannya sendiri dan harapan keluarganya. Ia menyadari bahwa cinta mereka tidak akan mudah dijalani. Lintang dan Bima bertemu di tepi sungai, tempat favorit mereka untuk berbagi cerita. Keluargaku tidak merestui kita, kata Lintang pelan. Mereka khawatir aku akan terluka. Begitu juga dengan keluargaku, balas Bima. Mereka ingin aku kembali ke kota dan meninggalkan semuanya. Mata Lintang berkaca-kaca. Apa yang harus kita lakukan? Bima menggenggam tangan Lintang erat. Kita harus kuat. Jika kita benar-benar saling mencintai, kita akan menemukan cara untuk melewati semua ini. Namun, tekanan dari keluarga dan lingkungan semakin berat dirasakan. Lintang mulai dijauhi oleh teman-temannya. Dianggap melanggar norma dengan dekat dengan pria asing. Bima pun menerima ancaman untuk diputus dukungan finansial jika tidak segera kembali. Di tengah pergolakan itu, mereka mulai meragukan kemampuan mereka untuk bertahan. Malam-malam Lintang diisi dengan air mata. Sementara Bima mulai berpikir apakah keputusannya untuk tinggal di desa adalah hal yang egois. Pada sebuah malam yang tenang, di bawah rembulan yang redup, Lintang berkata, "Mungkin kita harus mengakhiri ini, Bima. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu." "Tidak, jangan katakan itu," jawab Bima dengan suara bergetar. "Kita akan menemukan jalan. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu." Tetapi realitas semakin menekan mereka. Ancaman, larangan, dan rasa takut membuat cinta mereka diuji. Rintangan demi rintangan menghadang di depan, membuat mereka harus mempertimbangkan pilihan yang sulit. Bagaimana akhir dari perjuangan mereka? Akankah cinta mereka mampu mengalahkan semua perbedaan dan tekanan yang ada? Tekanan yang dirasakan Lintang dan Bima semakin berat seiring berjalannya waktu. Di desa, Lintang merasakan perubahan sikap dari orang-orang sekitarnya. Teman-teman yang biasanya ramah kini mulai menjaga jarak. Bisik-bisik dan tatapan penuh prasangka mengikuti setiap langkahnya. Di rumah, suasana pun tak lagi hangat. Ayahnya, Pak Surya, mulai menunjukkan ketidaksetujuannya secara terang-terangan. "Lintang, ayah mendengar banyak hal tentangmu dan pemuda kota itu," kata Pak Surya dengan nada tegas suatu malam. "Apa benar kau berniat serius dengannya?" Lintang menundukkan kepala. "Kami saling mencintai, Yah. Bima orang yang baik." Ayah tidak meragukan perasaannya sekarang. "Tapi apakah kau pikir hubungan itu punya masa depan? Dunia kita berbeda. Nak, ayah tidak ingin kau terluka." Sementara itu, di penginapan tempat Bima tinggal, sebuah surat dari orang tuanya tiba. Isinya penuh dengan tuntutan dan ultimatum. Ibunya menulis tentang rencana perjodohan dengan putri rekan bisnis keluarga. Sebuah pernikahan yang akan memperkuat posisi perusahaan mereka. Bima meremas kertas surat itu dengan emosi. Ia merasa terjebak antara kewajibannya sebagai anak dan keinginannya sendiri untuk menentukan jalan hidupnya. Malam itu, ia duduk di beranda penginapan, menatap langit yang bertabur bintang, berharap menemukan jawaban di antara gemerlap cahaya malam. Keesokan harinya, Bima menemui Lintang di tepi sungai. Wajahnya tampak kusut, mencerminkan pergulatan batin yang sedang dialaminya. "Lintang, kita perlu bicara," ujarnya pelan. Lintang merasakan kecemasan menyergap hatinya. "Apa yang terjadi, Bima?" "Aku menerima surat dari orang tuaku.
Mereka ingin aku pulang dan menikah dengan wanita pilihan mereka, kata Bima dengan suara bergetar. Lintang terdiam, dadanya terasa sesak. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya dengan mata mulai berkaca-kaca. Bima menatap jauh ke aliran sungai. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan keluargaku. Mereka telah berkorban banyak untukku. Aku terjebak. Lintang. Air mata mulai mengalir di pipi Lintang. Apakah cintamu padaku tidak cukup kuat untuk melawan semua ini? Bima menghela napas berat. Ini bukan tentang seberapa kuat cintaku, tapi tentang realitas yang harus kita hadapi. Dunia kita begitu berbeda. Aku takut jika kita terus bersama, kita hanya akan menambah luka. Lintang merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dengan suara parau, ia berkata, "Jika kau memilih untuk pergi, setidaknya berikan aku kenangan indah untuk kuingat." Bima menoleh dan menatapnya dalam-dalam. "Maafkan aku, Lintang. Aku benar-benar bingung." Mereka berdua terdiam, tenggelam dalam perasaan sedih yang mendalam. Suara gemericik air sungai seakan menjadi latar belakang kesunyian di antara mereka. Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu, seolah menggambarkan perasaan mereka yang campur aduk. Lintang akhirnya berkata, "Aku tak ingin menahanmu, Bima. Jika kau memutuskan untuk pergi, pergilah. Tapi ingatlah bahwa di sini, di desa kecil ini, ada seseorang yang selalu mencintaimu." Bima merasa dadanya sesak. Ia ingin memeluk Lintang, menenangkannya, namun ia ragu. "Aku butuh waktu untuk berpikir," ujarnya sebelum beranjak pergi. Malam itu, Lintang menyanyikan lagu dangdut dengan penuh emosi di panggung desa. Suaranya menggambarkan kepedihan hatinya. Penduduk desa yang mendengarnya merasakan kesedihan yang mendalam, namun tak banyak yang memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bima menyaksikan dari kejauhan, merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa keputusan apapun yang diambil akan membawa konsekuensi besar dalam hidup mereka berdua. Tekanan dari keluarga dan lingkungan semakin menghimpit Lintang dan Bima. Hubungan yang awalnya penuh kebahagiaan kini dibayangi keraguan dan kecemasan. Di desa, Lintang merasakan perubahan sikap dari orang-orang sekitarnya. Bisik-bisik tetangga dan tatapan penuh prasangka mengikuti setiap langkahnya. Sahabat-sahabat yang biasanya ceria kini menjauh, meninggalkan kekosongan dalam hari-harinya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Lintang duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah hamparan sawah yang mulai gelap. Ibunya menghampiri dengan raut wajah cemas. "Ada apa, Nak? Akhir-akhir ini kau tampak murung," tanya ibunya dengan lembut. Lintang menghela napas panjang. "Ibu, apakah salah jika aku mencintai seseorang yang berbeda dari kita? Mengapa semua orang menentang hubungan kami?" ujarnya dengan suara bergetar. Ibunya menggenggam tangan Lintang erat. "Cinta tidak pernah salah, Lintang. Tapi kau harus memahami bahwa perbedaan latar belakang antara kau dan Bima menimbulkan kekhawatiran. Kami takut kau akan terluka." "Aku yakin dengan perasaanku, Bu. Bima tulus dan mencintaiku apa adanya," Lintang mencoba meyakinkan. Sementara itu, di penginapan tempat Bima tinggal, ia menerima telepon dari ayahnya di kota. Suara ayahnya terdengar tegas dan dingin. "Bima, sudah saatnya kau menghentikan petualanganmu dan kembali ke kota. Keluarga kita memiliki reputasi yang harus dijaga. Hubunganmu dengan gadis desa itu tidak bisa diterima." Bima mengepalkan tangan, menahan emosi yang bergolak. "Ayah, Lintang bukan sekadar gadis desa. Dia perempuan yang baik dan telah membantuku menemukan kedamaian dalam hidup. Jangan keras kepala. Jika kau tidak kembali minggu ini, jangan harap mendapatkan dukungan lagi dari keluarga," ancam ayahnya sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Bima terduduk lemas di tepi tempat tidur. Pikirannya berkecamuk antara cinta dan kewajiban. Di satu sisi, hatinya tertambat kuat pada Lintang. Di sisi lain, tanggung jawab terhadap keluarga dan tekanan sosial menekan berat di pundaknya. Malam itu, di bawah sinar bulan pucat, Lintang dan Bima bertemu di tepi sungai,
tempat di mana mereka biasa berbagi mimpi dan harapan. Wajah mereka sama-sama menyiratkan kepedihan. "Bima, aku merasa semua orang berusaha memisahkan kita," kata Lintang pelan, menatap aliran air yang tenang. "Bukan hanya kau yang merasakannya. Keluargaku pun menentang hubungan kita. Mereka mengancam akan memutus semua dukungan jika aku tidak kembali," jawab Bima dengan suara parau. Lintang menoleh, menatap mata Bima yang penuh keputusasaan. "Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin menjadi beban bagimu." "Bukan begitu, Lintang. Aku mencintaimu. Namun, aku juga tak bisa mengabaikan keluargaku." Bima menundukkan kepala, merasa terjebak dalam dilema. Air mata menggenang di pelupuk mata Lintang. Mungkin kita harus berpisah untuk sementara. Memberi waktu untuk keluarga kita menerima keadaan." Bima meraih tangan Lintang, menggenggamnya erat. "Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak ingin melihatmu menderita karena kita. Kita butuh waktu, Bima. Jika memang cinta ini kuat, kita akan menemukan jalan kembali," ujar Lintang sambil menahan isak. Angin malam berhembus lembut, membawa serta keheningan yang menyakitkan. Keduanya terdiam, tenggelam dalam perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pilihan di hadapan mereka begitu berat, antara memperjuangkan cinta atau memenuhi harapan keluarga. Akhirnya, Bima berkata dengan suara lirih, "Baiklah, Lintang, kita akan berpisah sementara. Tapi percayalah, hatiku selalu untukmu. Aku akan berusaha meyakinkan keluargaku." Lintang mengangguk pelan. "Aku juga akan mencoba membuat keluargaku mengerti. Semoga waktu akan memihak pada kita." Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya malam itu, merasakan hangatnya kebersamaan yang mungkin tak akan mereka rasakan lagi dalam waktu dekat. Di bawah langit berhiaskan bintang, dua hati yang saling mencinta harus berpisah demi harapan akan masa depan yang lebih baik. Setelah perpisahan yang menyakitkan di tepi sungai, hari-hari Lintang terasa hampa tanpa kehadiran Bima. Senyum yang biasanya menghiasi wajahnya kini redup, tertutup oleh bayang-bayang kerinduan. Setiap sudut desa mengingatkannya pada kenangan bersama Bima. Pohon beringin tempat mereka berteduh, alun-alun tempat mereka berbagi tawa, dan panggung sederhana di mana cinta mereka mulai bersemi. Lintang mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri. Ia kembali tampil di acara-acara desa, menyanyikan lagu-lagu dangdut dengan suara merdu yang kini terdengar lebih sendu. Penduduk desa menyadari perubahan dalam dirinya, namun tak satu pun yang berani menanyakan perihal kesedihan yang tampak jelas di matanya. Suatu malam, setelah selesai tampil, Lintang duduk sendiri di panggung yang mulai sepi. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, berharap bisa menemukan jawaban atas kegelisahan hatinya. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah keputusan untuk berpisah dengan Bima adalah hal yang benar. Sementara itu, Bima kembali ke kota dengan perasaan tak menentu. Hiruk-pikuk kota yang dulu menyesakan kini terasa lebih hampa tanpa kehadiran Lintang. Di kantor, ia menjalani rutinitas dengan tubuh hadir namun pikiran melayang. Rekan-rekannya menyadari perubahan sikapnya yang menjadi pendiam dan termenung. Suatu hari, ibunya menghampirinya di ruang kerja. "Bima, ibu tahu kau sedang tidak bahagia. Ceritakan pada ibu apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya dengan lembut. Bima menatap mata ibunya yang penuh kekhawatiran. Dengan suara parau, ia menceritakan segala hal tentang Lintang, tentang cinta mereka, tentang desakan keluarga, dan tentang pengorbanan yang harus mereka lakukan. Ibunya terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang diucapkan Bima. "Anakku, ibu tidak pernah ingin melihatmu menderita. Jika Lintang memang membuatmu bahagia, ibu akan mencoba memahami dan mendukungmu," kata ibunya dengan tulus. Bima terkejut sekaligus lega mendengar perkataan ibunya. "Terima kasih, Bu. Dukungan ibu sangat berarti bagiku." Namun, tantangan belum berakhir. Ayah Bima masih keras kepala, menuntutnya untuk fokus pada karir dan tanggung jawab keluarga. Bima menyadari bahwa ia harus mengambil langkah tegas jika ingin memperjuangkan cintanya dengan Lintang. Di lain pihak, Lintang memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. Suatu malam,
Ia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. Ayah, Ibu, aku ingin kalian tahu bahwa aku masih mencintai Bima. Aku merasa hampa tanpa dirinya. Ucapnya dengan suara bergetar. Ayahnya menatapnya dengan mata tajam. Lintang, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami tidak ingin kau terluka oleh janji-janji manis yang belum tentu nyata. Ibu mengerti perasaanmu, nak, tambah ibunya. Tapi apakah kau yakin Bima akan kembali? Apakah kau siap menghadapi kemungkinan terburuk? Lintang mengangguk pelan. Aku percaya padanya. Dan aku siap menghadapi apapun demi cinta kami. Melihat keteguhan hati putrinya, hati kedua orang tua Lintang mulai luluh. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan Lintang adalah hal yang paling penting. Hari-hari berlalu, Lintang dan Bima hidup dalam dunia masing-masing. Namun hati mereka tetap terhubung oleh cinta yang kuat. Mereka sama-sama berjuang untuk meyakinkan keluarga dan diri sendiri bahwa pengorbanan yang mereka lakukan tidak sia-sia. Kerinduan yang mendalam mendorong Bima untuk mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk kembali ke desa dan memperjuangkan cintanya. Dengan tekad bulat, ia meninggalkan kenyamanan kota dan menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Dengan tekad yang bulat, Bima kembali ke desa tempat cintanya bersemi. Perjalanan panjang dari kota dilaluinya dengan penuh harapan. Hatinya berdebar membayangkan pertemuan kembali dengan Lintang. Setibanya di desa, suasana yang tenang dan asri menyambutnya, membawa nostalgia akan kenangan indah yang pernah ia lalui bersama gadis pujaannya. Sore itu, Lintang tengah duduk di bawah pohon beringin besar di alun-alun desa, tempat favorit mereka. Pandangannya menerawang jauh, memikirkan Bima yang selalu mengisi hari-harinya meski dalam bayangan. Suara langkah kaki menghampiri, namun ia tak mengangkat wajahnya hingga suara yang sangat dirindukan memanggil namanya. Lintang. Suara Bima terdengar lembut namun jelas. Lintang tersentak, matanya membulat penuh keheranan. Bima, apakah ini benar kau? Tanyanya tak percaya. Bima tersenyum hangat. Ya, ini aku. Aku kembali. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Lintang. Tanpa ragu, ia berdiri dan menghampiri Bima. Aku pikir aku hanya bermimpi. Apa yang membawamu kembali? Bima menatap dalam mata Lintang. Kerinduan yang tak tertahankan. Aku menyadari bahwa hidupku tak berarti tanpa dirimu. Aku kembali untuk memperjuangkan cinta kita. Lintang terdiam sejenak. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Namun, kekhawatiran masih menyelimuti pikirannya. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah mereka sudah merestui kita? Bima menghela napas. Aku tahu ini tidak akan mudah. Keluargaku masih belum sepenuhnya merestui. Tapi aku tak ingin lagi lari dari perasaanku. Aku ingin kita hadapi semuanya bersama. Lintang menggenggam tangan Bima erat. Aku siap menghadapi apapun bersamamu. Kita akan mencari cara untuk meyakinkan mereka. Mereka duduk di bawah naungan pohon, membiarkan angin sore membelai lembut. Bima menceritakan perjuangannya di kota, bagaimana ia berusaha meyakinkan orang tuanya. Ibuku mulai memahami perasaanku, tapi ayahku masih keras kepala, ujarnya dengan nada sedih. Setidaknya itu awal yang baik, kata Lintang mencoba menghibur. Mungkin jika kita menunjukkan keseriusan kita, mereka akan luluh. Bima mengangguk. Aku ingin bertemu dengan orang tuamu dan meminta restu mereka secara langsung. Aku ingin menunjukkan bahwa niatku sungguh-sungguh. Lintang tersenyum. Aku yakin mereka akan menghargai keberanianmu. Ayo, kita temui mereka sekarang. Mereka berjalan bersama menuju rumah Lintang. Setibanya di sana, orang tua Lintang terkejut melihat kedatangan Bima. Ayah Lintang menatapnya dengan tatapan tajam. Selamat sore, Pak, Bu. Sapa Bima dengan sopan sambil menundukkan kepala. Maaf mengganggu, saya datang untuk menyampaikan niat baik saya. Ayah Lintang mengangguk perlahan. Silakan masuk. Setelah duduk, Bima mulai berbicara. Saya mencintai Lintang dan ingin memperjuangkan hubungan kami. Saya sadar bahwa kami berasal dari dunia yang berbeda,
Tapi saya berjanji akan membahagiakannya dan menghormati keluarga ini. Ibu Lintang menatap putrinya yang tampak bahagia. Lintang, apakah ini yang benar-benar kau inginkan? Lintang mengangguk mantap. Iya, Bu. Bima adalah orang yang membuatku bahagia. Ayahnya terdiam sejenak sebelum berbicara. Anak muda, tanggung jawab yang kau ambil tidaklah ringan. Kami hanya ingin memastikan bahwa putri kami tidak akan terluka. Bima menatap ayah Lintang dengan penuh keyakinan. Saya mengerti, Pak. Saya siap menerima tanggung jawab itu. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan keseriusan saya. Setelah perbincangan panjang, orang tua Lintang akhirnya mulai melunak. Melihat ketulusan di mata Bima dan kebahagiaan di wajah putri mereka, hati mereka perlahan menerima. Baiklah, kata ayah Lintang dengan suara berat namun tulus. Kami memberikan restu kami. Tapi ingatlah, jalan ke depan tidak akan mudah. Kalian harus siap menghadapi segala tantangan. Perasaan lega dan bahagia menyelimuti Bima dan Lintang. Terima kasih, Pak, Bu. Kami tidak akan mengecewakan kalian, ujar Bima dengan tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lintang merasakan beban di hatinya terangkat. Ia dan Bima duduk di teras rumah, menikmati malam yang penuh bintang. Langkah pertama sudah kita lalui, kata Lintang dengan senyum mengembang. Ya, dan aku akan kembali ke kota untuk berbicara lagi dengan keluargaku. Kali ini, aku tidak akan menyerah hingga mereka merestui kita, jawab Bima penuh semangat. Lintang menatap Bima dengan penuh cinta. Aku percaya padamu. Bersama-sama, kita pasti bisa melalui semua ini. Mereka berdua menyadari bahwa perjalanan masih panjang. Namun, dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka siap menghadapi segala tantangan yang menghadang. Di bawah langit malam yang indah, mereka berjanji untuk tidak pernah lagi melepaskan cinta yang telah menyatukan hati mereka. Setelah mendapatkan restu dari keluarga Lintang, Bima merasa lebih bersemangat untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Ia tahu bahwa meraih restu dari keluarganya sendiri akan menjadi ujian terbesar. Dengan tekad bulat, Bima kembali ke kota dengan harapan bisa meyakinkan orang tuanya tentang ketulusan cintanya kepada Lintang. Sesampainya di kota, Bima segera menemui orang tuanya. Di ruang keluarga yang megah namun terasa dingin, ia duduk berhadapan dengan ayah dan ibunya. Wajah mereka tampak serius, menunggu penjelasan dari putra mereka. Ayah, Ibu, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting, ujar Bima membuka percakapan. Apa lagi yang ingin kau katakan, Bima? Tanya ayahnya dengan nada datar. Kami berharap kau sudah melewati fase ini dan kembali fokus pada karirmu. Bima menghela napas dalam. Aku telah memutuskan untuk menikah dengan Lintang. Aku mencintainya dan aku yakin dia adalah pendamping hidup yang tepat untukku. Ibunya menatapnya dengan pandangan cemas. Anakku, kau baru mengenalnya beberapa bulan. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku mengenalnya cukup dalam, Bu. Lintang adalah wanita yang baik hati, tulus, dan memiliki nilai-nilai yang sama denganku, jawab Bima dengan mantap. Ayahnya menggelengkan kepala. Bima, kau harus memikirkan masa depanmu. Keluarga kita memiliki tanggung jawab sosial dan reputasi yang harus dijaga. Menikah dengan gadis desa yang tidak setara dengan kita akan menimbulkan banyak masalah. Bima menatap ayahnya dengan teguh. Ayah, kebahagiaan tidak diukur dari status atau materi. Lintang membuatku merasa utuh dan bahagia. Bukankah itu yang terpenting? Kau masih muda dan berpikir secara emosional, balas ayahnya tegas. Kami telah merencanakan masa depanmu dengan baik. Jangan hancurkan semuanya hanya karena cinta sesaat. Bima merasa hatinya perih mendengar kata-kata tersebut. Ayah, ini bukan cinta sesaat. Aku mohon, beri kami kesempatan. Ibunya mencoba menengahi. Bima, mungkin kita bisa mengenal Lintang lebih jauh. Tapi kau harus memahami kekhawatiran kami. Dunia kita sangat berbeda. Bima mengangguk. Aku mengerti, Bu. Itulah mengapa aku ingin kalian bertemu dengannya. Kalian akan melihat betapa istimewanya dia.
Ayahnya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, jika itu bisa membuatmu kembali fokus, kami bersedia bertemu dengan Lintang. Tapi jangan berharap lebih." Hati Bima sedikit lega. "Terima kasih, Ayah, Ibu. Aku yakin kalian akan menyukainya." Setelah mendapatkan restu dari keluarga Lintang, Bima merasa lebih bersemangat untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Ia tahu bahwa meraih restu dari keluarganya sendiri akan menjadi ujian terbesar. Dengan tekad bulat, Bima kembali ke kota dengan harapan bisa meyakinkan orang tuanya tentang ketulusan cintanya kepada Lintang. Sesampainya di kota, Bima segera menemui orang tuanya. Di ruang keluarga yang megah namun terasa dingin, ia duduk berhadapan dengan ayah dan ibunya. Wajah mereka tampak serius, menunggu penjelasan dari putra mereka. "Ayah, Ibu, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting," ujar Bima membuka percakapan. "Apa lagi yang ingin kau katakan, Bima?" tanya ayahnya dengan nada datar. "Kami berharap kau sudah melewati fase ini dan kembali fokus pada karirmu." Bima menghela napas dalam. "Aku telah memutuskan untuk menikah dengan Lintang. Aku mencintainya dan aku yakin dia adalah pendamping hidup yang tepat untukku." Ibunya menatapnya dengan pandangan cemas. "Anakku, kau baru mengenalnya beberapa bulan. Bagaimana kau bisa begitu yakin?" "Aku mengenalnya cukup dalam, Bu. Lintang adalah wanita yang baik hati, tulus, dan memiliki nilai-nilai yang sama denganku," jawab Bima dengan mantap. Ayahnya menggelengkan kepala. "Bima, kau harus memikirkan masa depanmu. Keluarga kita memiliki tanggung jawab sosial dan reputasi yang harus dijaga. Menikah dengan gadis desa yang tidak setara dengan kita akan menimbulkan banyak masalah." Bima menatap ayahnya dengan teguh. "Ayah, kebahagiaan tidak diukur dari status atau materi. Lintang membuatku merasa utuh dan bahagia. Bukankah itu yang terpenting?" "Kau masih muda dan berpikir secara emosional," balas ayahnya tegas. "Kami telah merencanakan masa depanmu dengan baik. Jangan hancurkan semuanya hanya karena cinta sesaat." Bima merasa hatinya perih mendengar kata-kata tersebut. "Ayah, ini bukan cinta sesaat. Aku mohon, beri kami kesempatan." Ibunya mencoba menengahi. "Bima, mungkin kita bisa mengenal Lintang lebih jauh. Tapi kau harus memahami kekhawatiran kami. Dunia kita sangat berbeda." Bima mengangguk. "Aku mengerti, Bu. Itulah mengapa aku ingin kalian bertemu dengannya. Kalian akan melihat betapa istimewanya dia." Ayahnya terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, jika itu bisa membuatmu kembali fokus, kami bersedia bertemu dengan Lintang. Tapi jangan berharap lebih." Hati Bima sedikit lega. "Terima kasih, Ayah, Ibu. Aku yakin kalian akan menyukainya." Beberapa hari setelah pertemuan, Bima dipanggil untuk berbicara dengan orang tuanya. Ia masuk ke ruang kerja ayahnya dengan perasaan was-was. "Bima, setelah mempertimbangkan semuanya, kami telah mengambil keputusan," ujar ayahnya serius. Bima menahan napas. "Apapun keputusan ayah dan ibu, aku akan menghargainya. Kami melihat bahwa Lintang adalah gadis yang baik. Meski ada perbedaan di antara kita, kami tidak ingin menghalangi kebahagiaanmu," kata ayahnya dengan nada lebih lembut. Ibunya menambahkan, "Jika kau yakin dengan pilihanmu, kami akan mendukungmu. Namun, kami berharap kalian siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul." Perasaan lega dan bahagia menyelimuti Bima. "Terima kasih, Ayah, Ibu. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami." Dengan restu dari kedua keluarga, persiapan pernikahan pun dimulai. Lintang dan Bima sepakat untuk menggabungkan tradisi desa dan kota dalam perayaan mereka. Pernikahan tersebut menjadi simbol penyatuan dua dunia yang berbeda namun saling melengkapi. Desa Lintang dihias meriah. Penduduk desa antusias membantu persiapan. Keluarga Bima juga turut serta, membawa sentuhan modern dalam dekorasi dan acara. Pada hari pernikahan, Lintang tampak anggun dalam balutan kebaya tradisional, sementara Bima mengenakan setelan yang memadukan unsur budaya dan modernitas. Upacara berlangsung hikmat,
diiringi doa dan harapan dari semua yang hadir. Ayah Bima memberikan sambutan. Hari ini, kami menyaksikan penyatuan dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Semoga perbedaan ini menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dan mendukung. Penduduk desa dan tamu dari kota larut dalam kebahagiaan. Musik dangdut berkumandang, mengajak semua orang bergoyang bersama tanpa memandang perbedaan. Setelah pernikahan, Bima dan Lintang memutuskan untuk tinggal di desa sementara waktu. Bima ingin merasakan kehidupan di desa lebih dalam dan mendukung karir musik Lintang. Mereka membuka sanggar seni untuk anak-anak desa, mengajarkan musik dan seni pertunjukan. Bima juga membantu meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan pengetahuannya dalam bisnis. Karir Lintang sebagai penyanyi semakin bersinar. Ia mulai dikenal di tingkat nasional, namun tetap rendah hati dan berpegang pada nilai-nilai budaya yang ia junjung. Tahun-tahun berlalu, Bima dan Lintang dikaruniai dua anak yang ceria. Keluarga kecil mereka hidup bahagia, dikelilingi oleh cinta dan kebersamaan. Kedua keluarga besar kini telah akrab. Orang tua Bima sering berkunjung ke desa, menikmati suasana yang damai dan hangat. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh status atau materi semata. Suatu malam, di bawah langit bertabur bintang, Bima dan Lintang duduk di beranda rumah mereka. Anak-anak mereka tertidur lelap, meninggalkan keheningan yang menenangkan. "Bima, aku bersyukur atas semua yang kita miliki," bisik Lintang sambil menatap langit. "Aku juga, Lintang. Perjalanan kita tidak mudah, tapi semua itu sepadan dengan kebahagiaan yang kita rasakan sekarang," jawab Bima lembut. "Siapa sangka, pertemuan kita di panggung sederhana desa ini membawa kita sejauh ini," kata Lintang sambil tersenyum. "Mungkin ini yang disebut takdir. Dua hati yang berbeda namun ditakdirkan untuk bersama," tambah Bima. Mereka saling memandang, merasakan cinta yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Harmoni kehidupan mereka adalah bukti bahwa cinta dan ketulusan hati mampu mengatasi segala rintangan. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.